Ya, Jaringan Advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI melayangkan somasi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Somasi ini mendesak Gibran agar mengundurkan diri dari jabatannya dalam tempo 7 hari. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bersama kami Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Celestinus. Terima kasih Pak Petrus telah bersama kami di Jawa Post TV. Sama-sama, terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk bergabung. Langsung saja, apa alasan utama TPDI dan Jaringan Advokat Perekat Nusantara melayangkan somasi kepada Gibran Rakabuming Raka? Silakan. Pertama, kita ini karena sejak awal sudah mengikuti proses perkara gugatan uji material yang dikenal dengan perkara nomor 90, sehingga dari waktu ke waktu kita mencermati, mengumpulkan berbagai bukti, kami menyimpulkan bahwa proses masuknya Gibran Rakabuming Raka sampai mendapatkan tiket calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden terpilih itu melalui proses-proses yang diawali dengan sejumlah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Pertama, karena Mahkamah Konstitusi itu kan dijamin kemerdekaan dan kebebasannya oleh UUD 45. Tetapi pada waktu yang bersamaan, Anwar Usman selaku ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran masih tetap bercokol memimpin persidangan perkara nomor 90. Padahal menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17, Anwar Usman dari sejak awal harusnya mengundurkan diri dari perkara itu karena dia tahu bahwa perkara nomor 90 itu menyangkut kepentingan Gibran, karena nama Gibran disebut-sebut dalam permohonan itu lebih dari 10 kali. Sementara Presiden Jokowi dalam perkara 90 itu adalah sebagai pihak pemberi keterangan dari unsur eksekutif. Tetapi ini dibiarkan terus. Presiden Jokowi juga tidak pernah mengingatkan iparnya sebagai ketua majelis hakim supaya mundur dari perkara itu. Anwar Usman pun diam-diam ya terus jalan padahal dia tahu bahwa ada larangan undang-undang. Dengan demikian kami berpendapat bahwa ketika perkara ini diputus sementara oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan putusan itu tidak sah, seharusnya Gibran tidak bisa diterima pendaftarannya oleh KPU. Tetapi ini semua lolos terus. Dampaknya apa? 9 hakim konstitusi diberi sanksi administratif sesuai dengan perintah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana pasal 17 itu menyatakan bahwa apabila hakim yang berkepentingan tidak mundur dari perkara itu, maka hakimnya diberi sanksi, maka putusannya menjadi tidak sah, hakimnya diberi sanksi administratif dan dipidana. Hakim konstitusi 9 orang itu diberi sanksi administratif oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sedangkan 8 hakim konstitusi lainnya diberi sanksi administratif berupa teguran tertulis. Komisioner KPU oleh DKPP diberi sanksi administratif juga akibat kesalahannya meloloskan Gibran pada saat peraturan KPU belum diubah. Jadi semua mereka kena sanksi, tetapi kok Gibran lolos terus? Ini yang kami melihat sebagai ini kejahatan politik paling besar yang terjadi di suprastruktur kekuasaan eksekutif, yudikatif, bahkan di legislatif. Sehingga pada 10 Oktober 2024 sebelum sidang MPR untuk melantik calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih, Advokat-Advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia mengirim surat kepada MPR dengan permintaan supaya pada tanggal 20 Oktober 2024 wakil presiden harus didiskualifikasi akibat keberadaannya sebagai calon wakil presiden harus dinilai sebagai berhalangan tetap. Karena berdasarkan Undang-Undang Pemilu pasal 427 menyatakan bahwa dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik presiden terpilih menjadi presiden. Artinya wakil presiden tidak dilantik. Tetapi ini juga kebablas. Surat yang kami sampaikan tanggal 10 Oktober itu pun
tidak dijadikan pembahasan di dalam sidang MPR tanggal 20 itu, makanya kemarin kami kirim somasi. Siapa tahu dengan surat itu menggugah kesadaran Gibran supaya secara sukarela mundur. Karena ongkos politiknya terlalu, ya hampir tidak ada. Paling biaya lagi untuk sidang MPR memilih seorang calon wakil presiden baru. Kita berharap dalam 1 minggu setelah somasi kemarin itu, Gibran berpikir, merenung kembali supaya mengambil langkah legowo. Tetapi kalau itu pun tidak dia lakukan, maka kami akan mendesak MPR supaya dalam persidangan MPR berikutnya, langkah itu harus diambil, mendiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Karena itu syarat dari yang ditentukan oleh undang-undang tadi. Di dalam undang-undang tentang kedudukan MPR, DPD, DPR RI, dan DPRD diatur bahwa MPR wajib menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tentang Gibran ini muncul sejak September 2023 ketika perkara 90 ini diproses. Bagaimana kita lihat rusaknya proses persidangan perkara 90 ini diungkap oleh Hakim Konstitusi sendiri dalam dissenting opinionnya. Bahwa terjadi 40 lipat di dalam proses itu. Itu aja membuat nilai putusan perkara nomor 90 itu menjadi cacat secara permanen. Karena sampai sekarang dibiarkan begitu, lalu dicap sebagai sudah punya kekuatan mengikat. Dia mengikat dari mana? Putusan 90 itu adalah ibarat bayi lahir dan mati. Jadi dia betul diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023, tetapi seketika itu juga menjadi tidak sah. Kenapa? Karena ada hakim-hakim itu terlibat dalam konflik kepentingan. Itulah yang mendasari kami terakhir kemarin menyampaikan somasi supaya mundur dari dari wakil presiden supaya tidak menjadi beban sejarah, ya, tidak membuat noda hitam di dalam ketatanegaraan kita, dalam lembaga kepresidenan, dan juga keberadaan wakil presiden dengan posisi seperti itu telah mendelegitimasi pemerintahan hasil pemilu 2024. Itu persoalannya. Ya Pak Petrus, selain membahas putusan Mahkamah Konstitusi, somasi juga membuat unggahan akun Fufu Fafah yang disebut milik Gibran. Apa saja konten Fufu Fafah menjadi landasan somasi? Kita baca dari komentar banyak pihak, termasuk beberapa pakar, ya, termasuk Roy Suryo. Di dalam itu ada pernyataan-pernyataan yang masuk kepada kategori menyebar berita bohong, penghinaan terhadap tokoh-tokoh tertentu, ada nuansa seksual dan lain-lain. Ini yang kalau benar ini punya Gibran, maka ini sangat kita sayangkan. Ini udah masuk dalam kategori perbuatan tercela. Yang harusnya pada sidang tanggal 20 Oktober tahun 2024 ketika MPR membuka persidangan pelantikan ini harus dibahas. Tapi ternyata MPR kita hasil reformasi ini tidak jauh lebih baik dari MPR pada era Orde Baru. Di era Orde Baru pada tahun 1999 ya, itu MPR ketika mau melakukan persidangan untuk melantik presiden, aspirasi masyarakat itu didengar, dipertimbangkan. Walaupun keputusannya mereka menolak, tetapi itu dibahas dulu. Tapi MPR yang sekarang sama sekali tidak membuka kesempatan mengagendakan aspirasi masyarakat. Itu yang kita sesalkan. Ya, untuk proses somasi sendiri ditunggu 7 hari. Apakah sudah ada respon dari pihak Gibran, dan jika tidak ada respon dalam 7 hari, apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh TPDI? Ya, tentu kita menunggu 7 hari berarti sampai tanggal 9 Juli. Seandainya sampai tanggal 9 Juli pun tidak ada jawaban, maka kami akan melanjutkan perjuangan ini ke MPR dengan meminta supaya kalau misalnya dalam tahun 2025 ini MPR mengagendakan sidang paripurna untuk membahas ini, ya, dan ini bukan mekanisme pemakzulan. Ini adalah MPR harus menilai dosa-dosa calon presiden, dosa-dosa calon wakil presiden yang terjadi sebelum mereka dilantik. Ya, sebelum mereka dilantik itu ada 6 bulan waktu yang kosong, yaitu sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih
dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 April 2024 sampai Oktober tanggal 20 itu 6 bulan. Jadi 6 bulan ini sebetulnya bukan waktu yang secara kebetulan, tetapi pembentuk undang-undang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih. Mengapa demikian? Karena kalau ada persoalan, Mahkamah Konstitusi sendiri punya kewenangan yang terbatas. Dia hanya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilu. Sedangkan Bawaslu hanya pelanggaran administrasi selama proses perkara berjalan. Begitu juga KPU punya kewenangan yang sangat terbatas. Hal-hal lain yang muncul di luar kewenangan lembaga-lembaga ini, itu seharusnya menjadi wewenang MPR di tanggal 20 itu untuk menentukan apakah calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih ini layak untuk dilantik atau tidak. Apakah di dalam tubuh mereka ada permasalahan soal pribadi, ya, soal dia tercela atau tidak, soal dia jiwanya, mentalnya baik atau tidak. Ini harus dinilai aspirasi masyarakat. Apalagi waktu itu sudah muncul isu fufuwafa kencang, tapi ini pun tidak didengar, bahkan diabaikan sama sekali. Ini yang kita sesalkan. Ini yang menjadi beban kita semua. Kita memiliki suatu pemerintahan untuk memimpin bangsa yang begitu besar, tapi wakil presidennya masuk sampai kepada terpilih dan dilantik dengan berbagai cacat yang ada. Ada putusan MK nomor 90 yang dibongkar sendiri oleh hakim-hakim konstitusi bahwa ini ada masalah. Putusan MK membuktikan bahwa ada persoalan besar menyangkut proses ketatanegaraan kita, ada pelanggaran terhadap konstitusi, ada nepotisme, ada dinasti politik, lintas lembaga tinggi negara, ya, ada konspirasi di suprastruktur kekuasaan, supaya bagaimana caranya Gibran digolkan menjadi wakil presiden. Ini yang harus menjadi perhatian MPR dalam persidangan nanti. Itu yang kita tunggu. Baik. Kalau tidak, bisa saja kekuatan masyarakat kita lihat seperti pada tahun 98. Kekuatan massa, kehendak rakyat, kedaulatan rakyat berkumpul minta Soeharto turun. Bisa juga dalam hal ini kekuatan rakyat akan minta Gibran supaya turun. Karena setelah dilakukan pendekatan secara seperti somasi, ya, sukarela mundur secara baik, tidak dilakukan. Ke MPR tidak didengar. Bisa saja sikap MPR ini bisa membuka ruang untuk masyarakat bersatu dan menuntut wakil presiden untuk diberhentikan. Tidak melalui mekanisme pemakzulan, tetapi kekuatan rakyat menuntut. Bisa terjadi. Itu kira-kira. Ya, terakhir Pak Petrus, jika tidak ada respon sama sekali dari Gibran, apa makna moral dan simbolik dari tindakan somasi ini, Pak? Ya, itu tadi, kalau tidak ada respons, kita secara konstitusi, ya, secara etika, secara aturan perundang-undangan, kita bawa ini ke MPR. Kita tunjukkan bukti-buktinya, walaupun MPR sudah tahu bahwa problemnya ini. Apa yang kita miliki, MPR juga miliki. Bahkan waktu kita kirim surat pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, kita sudah lampirkan semua bukti-bukti. Ada hakim yang diberhentikan, ada hakim yang diberi sanksi, komisioner KPU pusat diberi sanksi, karena semua ini karena proses bagaimana mereka membawa Gibran menuju kursi wakil presiden. Semua mereka sudah diberi sanksi. Tapi kok bisa dinyatakan dia sah? Dia legitimasi. Legitimasi dari mana? Jadi kami akan setelah tanggal 9, kami akan dengan koalisi masyarakat lainnya, kami rame-rame membawa ini ke MPR. Karena bagaimanapun kewenangan ada di sana. Baik, terima kasih Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Pak Petrus Celestinus, atas insight-nya. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak.